Nah, dari sini sangat menarik sekali ya, yaitu apa? Ketika kita mendapatkan izin mendirikan bangunan, itu terlebih dahulu yaitu kita harus memiliki sertifikat tanah dulu sebelum mendapatkan IMB. Nah, di sini kebalik, yaitu di sini pengamat sebut warga Tanah Merah mestinya tak dapat IMB tanpa kantongi sertifikat terlebih dahulu. Ini bahkan juga ada artikel berita dari kompas.com, mayoritas warga dekat depo Pertamina Pelumpang tak mempunyai sertifikat tanah. Lurah adanya IMB kawasan. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Sharman58. IMB tanpa SHM itu IMB bodong. Benarkah IMB bodong ya? Ini bahkan juga dikomentari warga yang jadi korban menempati lahan tersebut atas dasar IMB bodong dari Anies Baswedan. Itu menurut pengamat ini. Nah, saya jadi penasaran, bagaimana ya ceritanya di sini? Dari berita ini, yaitu kompas.com, yaitu di sini ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, sebenarnya seseorang tak bisa memiliki izin mendirikan bangunan IMB sebelum memiliki sertifikat hak milik SHM. Pernyataan Yayat berkaitan dengan sejumlah warga sekitar depo Pertamina Pelumpang, tepatnya di Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang hanya memiliki bekal IMB sementara untuk lahan yang mereka tinggali. Mana boleh punya IMB sebelum punya sertifikat lahan. Nggak bisa, ujar Yayat saat dihubungi kompas.com pada Senin 6 Maret. Ia pun mempertanyakan proses penerbitan IMB warga Tanah Merah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia yakin ada prosedur yang salah terhadap penerbitan IMB di kawasan Tanah Merah itu, karena IMB itu persyaratannya dibangun di atas tanah milik sendiri atau atas nama sendiri. Ini nggak punya sertifikat tapi bangun di atas tanah milik orang lain, nggak bisa, lanjut dia. Nah, diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara mengaku memiliki legal standing atas pemanfaatan lahan di daerah tersebut. Legal standing yang dimaksud yakni dokumen izin mendirikan bangunan IMB sementara yang diterbitkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Ya, diterbitkan oleh Anies Baswedan. Terbitnya kira-kira Oktober 2021, ujar salah seorang warga bernama Dini ketika berbincang dengan kompas.com pada Senin 6 Maret 2023. Nah, apakah penerbitan IMB yang tidak mempunyai sertifikat hak milik, apakah itu termasuk IMB bodong ya? Soalnya memang ketika kita mau mengurus IMB, terlebih dahulu memang kita harus mempunyai SHM lah. Sertifikat itu memang milik sendiri atau orang lain. Yang jelas harus mempunyai sertifikat baru bisa mengurus izin mendirikan bangunan. Nah, kalau izin mendirikan bangunan terlebih dahulu tanpa ada legal standing berupa IMB atau yang lain-lain, gimana mau membangun? Apakah harus membangun di tanah orang lain? Kan nggak mungkin. Kita kan harus jelas lah, mendirikan bangunannya itu di tanahnya siapa, ukurannya berapa. Itu juga harus bisa dilihat dari IMB tersebut. Dari sini saya penasaran ya, komentar-komentar para netizen bagaimana ya? Yaitu mayoritas warga dekat depo Pertamina Pelumpang tak punya sertifikat tanah. Lurah adanya IMB kawasan. Tanpa sertifikat juga bisa, tanpa KTP lokasi setempat bisa juga kok. IMB kan bukan bukti kepemilikan. Malah dengan mengajukan permohonan IMB ada kontribusi ke Kasda. Mayoritas berarti ada yang punya dan ada yang punya girik. Hore, selamat mencoblos. Yang bodong-bodong itu memang lagi mangkrak karena manusia cenderung lebih suka ambil jalan pintas, meski ilegal dan berbahaya. Pendatang yang datang ke Jakarta nggak bisa lihat tanah kosong dan nganggur, main didudukin aja. Nggak ada larangan, nggak ada peraturan, lama-lama jadi berjubel. Pas diusir minta ganti rugi. Pas kecelakaan minta ganti rugi, enak banget hidupnya. Ngeselin banget, ngeselin nggak? Ngeselin lah, masa enggak? Yang sabar ya bos. Ngutang pinjol juga tanpa KTP bisa, nggak bisa bang. Bahkan di sini juga ada polemik ya. Bahkan ada perbedaan antara Erick Thohir dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Yaitu Erick Thohir menyebut bahwa depo Pertamina Pelumpang akan dipindah di tanah milik PT Pelindo yang akan digarap pada tahun 2024 besok dan diperkirakan 2,5 tahun selesai. Tetapi
Beda dengan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan menyebut seharusnya yang pindah itu adalah warga Tanah Merah, bukan depo Pertamina Pelumpang. Karena tanah yang ditempati oleh warga tersebut adalah zona yang rawan atau buffer zone. Jadi memang tidak seharusnya ditinggali oleh warga tersebut. Tetapi tidak tahu ya besok kebijakannya seperti apa. Apakah warga Tanah Merah yang harus direlokasi, dan pemerintah juga wajib memberikan kompensasi atau apalah, atau menyediakan tempat yang layak bagi warga Tanah Merah tersebut, atau malah yaitu kebijakan memindahkan TBBM Pelumpang. Ya, seharusnya diikuti juga dengan kalkulasi yang matang ya. Kalau dirasa lebih murah untuk memindahkan TBBM Pertamina Pelumpang ya nggak apa-apa. Tetapi kalau lebih terjangkau merelokasi warga Tanah Merah lah yang seharusnya bisa direlokasi dan mempunyai tempat yang layak. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, sebenarnya seseorang tak bisa memiliki izin mendirikan bangunan IMB sebelum memiliki sertifikat hak milik SHM. Pernyataan Yayat berkaitan dengan sejumlah warga sekitar depo Pertamina Pelumpang, tepatnya di Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang hanya memiliki bekal IMB sementara untuk lahan yang mereka tinggali. Mana boleh punya IMB sebelum punya sertifikat lahan? Nggak bisa, ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com pada Senin 6 Maret 2023. Ia pun mempertanyakan proses penerbitan IMB warga Tanah Merah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia yakin ada prosedur yang salah terhadap penerbitan IMB di kawasan Tanah Merah itu, karena IMB itu persyaratannya dibangun di atas milik sendiri atau atas nama sendiri. Ini nggak punya sertifikat, tapi bangun di atas tanah milik orang lain, nggak bisa, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara mengaku memiliki legal standing atas pemanfaatan lahan di daerah tersebut. Legal standing yang dimaksud yakni dokumen izin mendirikan bangunan IMB sementara yang diterbitkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Iya, diterbitkan di era Anies Baswedan. Terbitnya kira-kira kemarin, Oktober 2021, ujar salah seorang warga bernama Dini ketika berbincang dengan Kompas.com pada Senin 6 Maret 2023. Melalui IMB sementara itu, Dini mengklaim dapat memanfaatkan lahan seluas sekitar 5x5 meter persegi di Jalan Mandiri 4, Kampung Tanah Merah, RT 10 RW 9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dini sendiri mengaku telah tinggal di Tanah Merah yang hanya berbatas tembok dengan depo Pertamina Pelumpang semenjak tahun 2002. Atas dasar telah menempati tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun dan memiliki izin mendirikan bangunan. Dini membantah bahwa lahan itu disebut milik PT Pertamina. Kalau kami mah memang dari dulu di sini. Di sini bukan milik PT Pertamina. Orang sudah diurus kok surat-suratnya. Perbatasannya yaitu tembok, ujar Dini. Dini pun mengaku tidak ingin direlokasi atau digusur meski memiliki trauma mendalam usai terjadinya kebakaran hebat depo Pertamina Pelumpang. Ia meminta pemerintah memindahkan depo Pertamina Pelumpang daripada merelokasi masyarakat yang tinggal di Kampung Tanah Merah. Mau tinggal di rusun pun harus bayar kan? Penghasilan nggak ada, tegas Dini. Bahkan insiden depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara mencikap berbagai persoalan pelik. Di antaranya adalah diterbitnya izin mendirikan bangunan IMB sementara untuk warga di kawasan Tanah Merah yang berada di buffer zone atau zona penyangga yang seharusnya bukan untuk permukiman. IMB kawasan Tanah Merah tersebut diterbitkan oleh Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai pelunasan janji kampanyenya.
Pengamat tata kota tersebut, Yayat Supriyatna, mengatakan, sebenarnya seseorang tidak bisa memiliki izin mendirikan bangunan IMB sebelum memiliki sertifikat hak milik SHM. Pernyataan Yayat terkait dengan sejumlah warga sekitar depo Pertamina Pelumpang, tepatnya di Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, yang hanya memiliki bekal IMB sementara untuk lahan yang mereka tinggali. Mana boleh punya IMB sebelum punya sertifikat lahan? Nggak bisa, ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com pada Senin 6 Maret 2023. Ia pun mempertanyakan proses penerbitan IMB warga Tanah Merah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia yakin ada prosedur yang salah terhadap penerbitan IMB di kawasan Tanah Merah itu, karena IMB itu persyaratannya dibangun di atas tanah milik sendiri atau atas nama sendiri. Ini nggak punya sertifikat, tapi bangun di atas tanah milik orang lain, nggak bisa, lanjut dia. Peran Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk kawasan Tanah Merah saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai turut menjadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam kebakaran tersebut pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Padahal kawasan Tanah Merah adalah tanah aset pemerintah yang berada di objek area vital nasional Depo Pertamina Pelumpang. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritisi kebijakan Anies yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi di sekitar depo tersebut. Menurutnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB, kata William pada Minggu 5 Maret 2023, dikutip dari tribunjakarta.com. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan tersebut hingga akhirnya berakibat fatal. Seharusnya, kata William, Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal ini. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar, tapi bisa mencelakakan masyarakat, jelas William. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ahok, kata William, pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan permukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya, ketegasan yang ditunjukkan Ahok itu sepatutnya ditiru oleh para pemimpin. Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri, jelas William. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis, ujar William. Solusi yang sedang dipertimbangkan ada dua. Depo Pertamina Pelumpang pindah atau warga direlokasi ke tempat yang lebih aman. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemukiman di sekitar area depo Pertamina Pelumpang harus direlokasi. Adapun pertimbangan melakukan relokasi rumah warga itu lebih efektif daripada harus memindahkan depo Pertamina Pelumpang. Jangan dibalik-balik, Pelumpang itu sudah dibuat di sana. Ada daerah kosong atau buffer zone, katanya. Jangan depo ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah, ujar Luhut pada Senin 6 Maret 2023. Ia juga menyampaikan harus ada kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Jadi, kompensasi harus benar-benar diberikan dan disalurkan. Jangan bolak-balik. Kita jangan membuat berita itu, karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji.
memberikan kompensasi atau bagaimana katanya. Sedangkan memberi BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sedang dipertimbangkan solusinya untuk pemindahan depo Pertamina Pelumpang di Tanah Pelindo. Jadi, ia segera berkoordinasi dengan Pelindo terkait dengan pembangunan kilang Pertamina baru di wilayahnya. Adapun lahan Pelindo kabarnya akan siap dibangun akhir tahun 2024. Demi keamanan dan keselamatan masyarakat, maka akan dibuat buffer zone sejauh 50 meter dari pagar. Bahwa kilang akan kita pindah ke Tanah Pelindo, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2,5 tahun, jelas Erick Thohir. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, pemindahan depo Pelumpang harus mempertimbangkan kondisi saat ini dan kedepannya. Pemerintah dan pihak terkait harus melihat dampak kerugiannya. Menurut Yayat, sebenarnya lokasi ini paling strategis dan dekat dengan akses jalan tol, sehingga mudah untuk dilakukan pendistribusian di wilayah Jabodetabek. Yang kedua, lokasinya dekat dengan pelabuhan laut dan sudah tertanam pipa hampir 5 km di dalamnya, ujarnya. Jadi, dari sisi tempat, dari sisi lokasi, distribusi lebih mudah katanya. Kalau depo kilang dipindahkan atau direklamasi ke kawasan lain, butuh waktu panjang untuk sampai ke sana, ujarnya. Dan yang menarik adalah mana yang lebih besar investasinya, menata, merelakan penduduk, atau membangun kilang baru, ujarnya. Kalau hitungan pembangunan depo baru itu lebih tinggi biayanya dibandingkan merelokasi warga, mendingan kita tata kawasan itu dan menjadi role model untuk sentra-sentra negara, jelas Yayat. Salah seorang warga Pelumpang, Tri Wahono, berharap Pertamina bisa mengalah dan memindahkan depo Pertamina ke wilayah lain. Menurut Wahono, kawasan di luar pagar telah menjadi wilayah padat penduduk karena di sini sudah pemukiman padat penduduk. Sepertinya Pertamina harus mengalah, ujarnya. Jadi kalau bisa sih kami tetap di sini, tapi itu tergantung pemerintah, kata Wahono pada Senin 6 Maret 2023. Kendati demikian, pihaknya mengaku bisa mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain apabila pemerintah menyiapkan tempat yang layak bagi mereka. Kalau ada yang lebih baik, insya Allah bisa kami terima, jelas Wahono. Sama seperti Dedeh, warga lainnya, ia mengaku memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan meminta pemerintah memindahkan depo Pertamina. Adapun alasannya sama seperti Wahono, kawasan tersebut telah menjadi wilayah padat penduduk. Mendingan deponya, karena biar warga sini nggak takut, was-was, ujar Dedeh. Berbeda dengan keduanya, Dwi Mike mengaku siap untuk pindah jika pemerintah menyiapkan tempat yang layak. Pihaknya hanya meminta tempat barunya nanti agar tak berada di kawasan yang cukup jauh dari fasilitas umum lain. Dwi Mike juga tak ingin petugas mempersulitnya untuk tinggal di wilayah relokasi tersebut. Kalaupun memang pemerintah tetap mempertahankan Pertamina Depo Pelumpang, kami pindah. Tapi kami minta pemindahan kami tidak seperti yang digusur-gusur di wilayah lain, jelas Dwi Mike. Lebih lanjut, Jokowi pun juga telah memerintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari tragedi kebakaran ini. Adapun pihaknya memberikan tenggat waktu setidaknya dalam 2 hari ke depan. Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI dapat menyampaikan solusinya. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang, terutama karena ini memang zona yang sangat berbahaya. Tidak bisa lagi, ujar Jokowi. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpang yang digeser atau reklamasi atau penduduknya yang digeser atau relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan juga Gubernur DKI Jakarta. Solusinya ini segera diputuskan segera 2 hari oleh Pertamina dan juga Gubernur DKI. Sehingga solusinya menjadi jelas, tegas Jokowi saat meninjau posko pengungsian kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Minggu 5 Maret 2023, seperti dikutip dari Kompas TV. Menteri Koordinator Bahkan Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara di sekitar terminal bahan bakar minyak TBBM atau depo Pertamina Pelumpang sebaiknya direlokasi.
bukan depo Pertamina. Pernyataan Luhut bertolak belakang dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan depo Pertamina akan pindah ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Jangan dibalik-balik ya, pelumpang itu sudah dibuat di sana. Ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini Pertamina yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah, ujar Luhut saat ditemui di Ancol, Jakarta pada Senin 6 Maret 2023.